Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ali atau GH. Pada pembacaan teks proklamasi, itu menjadi satu momen yang sangat membahagiakan, mengharukan, akan tetapi juga mengandung satu misteri, sehingga di situ menjadi satu fenomena filsafat kemerdekaan yang harus kita pahami. Terutama pada kalimat pemindahan kekuasaan, di situ yang dimana terkandung satu distorsi yang mungkin generasi saat ini sulit untuk memahaminya. Pada kalimat pemindahan kekuasaan yang dimana telah berpindah tata kelola maupun hak kepemilikan, akan tetapi dari siapa untuk siapa? Karena sesungguhnya kita tahu bahwa sebelum adanya bangsa-bangsa asing, tanah hasil bumi yang kita nikmati, perairan yang kita lihat, yang kita manfaatkan ini, minyak, semua milik kerajaan dan milik sultan-sultan yang ada di tanah air tercinta. Total daripada kerajaan di tanah air tercinta kita pada masa dulu 124 kerajaan. Sehingga datang bangsa asing yang memang membuat kita terpecah belah, sehingga banyaknya pengkaburan-pengkaburan terhadap sejarah. Sehingga akhirnya kita melupakan bahwa tanah, air, hasil bumi, minyak ini adalah milik kerajaan-kerajaan yang dikelola oleh para sultan. Sehingga demi terciptanya kemerdekaan, kesejahteraan untuk rakyatnya, maka para sultan ini rela, para kerajaan ini rela memberikan tanahnya, hasil buminya pada kedaulatan pemerintahan yang baru, yaitu Republik Indonesia. Dan para sultan bersedia berpindah alih kekuasaannya demi kelangsungan generasi di tanah air tercinta kita. Akan tetapi para sultan, para pangeran, para raden, para saya, para tubagus sangat sedikit sekali mendapatkan atensi dari pemerintah Republik Indonesia, maupun sejarah yang dikenal sangat sedikit di masa kini. Mungkin generasi saat ini tidak mengetahui bahwa bumi yang dipijak, hasil bumi yang dinikmati, atau bahkan minyak yang dimanfaatkan, air yang diminum, dulu adalah pemberian daripada sultan-sultan dan para kerajaan-kerajaan sebelum adanya Republik. Dikarenakan pemindahan kekuasaan, sehingga tanah, hasil bumi, minyak, air semua milik dan atas nama Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara saya dari kalangan tubagus, pangeran, raden, elang, dan atau bahkan mungkin para sultannya sendiri saat ini terasingkan. Bahkan ada yang terusir dari tanahnya sendiri. Hal ini sangat miris dikarenakan tidak adanya atensi daripada pemerintah. Semua sudah diakui, ini tanah milik negara, ini tanah milik negara, semua fasilitas dimiliki oleh negara, sehingga seolah-olah para pangeran, para sultan, para tubagus menjadi asing di wilayahnya, menjadi seolah-olah terjajah di negerinya sendiri. Bahkan mungkin nggak jarang, bahkan pemuda-pemuda saat ini mencemooh, mencibir para pangeran, para sultan, karena mereka tidak mengetahuinya bahwa apa yang kita nikmati saat ini adalah peninggalan-peninggalan daripada kakek moyangnya. Maka dengan adanya asosiasi yang saya bangun ini,
para sultan, para zuriyahnya mendapatkan atensi daripada pemerintah. Bukan hanya yayasan, bukan hanya organisasi, bukan hanya pondok pesantren atau pondok-pondok keagamaan yang lainnya yang berhak mendapatkan atensi, akan tetapi para zuriyah sultan, akan tetapi para kerajaan-kerajaan ini terus seharusnya mereka mendapatkan hak atensi daripada pemerintah Republik Indonesia ini. Maka mari kita semua bersatu, bukan untuk menuntut apa-apa, tapi hanya demi jangan menjadikan kita asing di negeri sendiri. Saya minta dengan perkumpulan ini, dengan persatuan ini, asosiasi kesultanan ini bisa mendapatkan atensi daripada pemerintah Republik Indonesia, sehingga sejarah akan mengingat dan sejarah akan tahu, dan kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Demikian saya Abdul Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.